Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ayat 120 ya. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Walang tardo lan ora bakal rido ngangka saking sira Muhammad sapa al yahudu wong-wong Yahudi walang nasara lan ora bakal rido sapa wong Nasrani sampai kapan kuliah rido hatta tattabi'a millatahum hatta tattabi'a sehingga ngenut atau mengikuti sapa sira millatahum ing jalan yang ditempuh Yahud lan Nasara. Apa yang dimaksud millatahum? Aidinahum, tegese agamanya Yahud dan Nasara. Kul dawa sapa sira Muhammad inna hudallahi ing temen satuhune petunjuke Gusti Allah. Ai al-islamu al-islami tegese agama Islam. Wa utawi hudallah iku al-huda petunjuk. Wa mau ta'i perkara adahu kang saliyane mah iku dolalun kesesatan. Nah niku mos pun ngaten tafsirannya apa? Walam tardo angkal yahuda walan nasara. Jadi ini masih ada keterkaitan dengan ayat yang dulu perjumpaan kita waktu di dalamnya Gus Ulin nggih. Jadi tentang kedudukannya Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah itu membawa petunjuk dengan dua petunjuk yaitu basyiran wa nadhir, yaitu petunjuk jika hudan dari Gusti Allah itu dijalankan man ajaba sendiri berikut man ajaba ilaihi bil jannah, yaitu kabar gembira dengan orang-orang yang melakukan petunjuk Allah dan ancaman atau peringatan bagi orang-orang yang mengingkari petunjuk Allah. Nah itu. Nah di sini teruskan walam tardo angkal yahud wala nasoro al ayah. Apa maksudnya? Jadi ini maksudnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak akan ridho dalam hal apa? Kepada siapa saja, ya termasuk di sini kalau hitopnya di sini hatta tabi'ah. Jadi domirnya itu ke Nabi Yina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya kita pun umatnya Nabi Yina Muhammad itu termasuknya kita juga kena. Jadi tidak ridho selama Nabi Muhammad atau umatnya itu tidak mengikuti hatta tattabi'a millatahum. Apa itu millah? Millah itu jalan yang ditempuh oleh mereka, itu Yahudi dan Nasrani. Jadi tafsiran di sini aidinahum atau agamanya mereka. Nah, apa yang dimaksud dengan ridho? Ini kan pembahasannya tidak akan ridho selama kita semuanya atau Nabi kita tidak mengikuti mereka. Ridho dengan kata lain sebenarnya udah paham lah ya, tapi kita harus jentretkan.
ridho itu kalau dalam pengertiannya itu ada 3 macam, yaitu ridho antar manusia dan manusia, sesama manusia. Yang kedua, jadi ridhonya manusia mendapat ketetapannya dari Allah. Yang ketiga, ridhonya Allah kepada manusia. Nah, biasanya sing paling angel gue ridho antar manusia. Nggih, segitu kita sering bareng, segitu kita kulit kita saudara kita, bahas masalah ridho itu susah. Gini apa nggih? Seperti pengindakan Rasulullah ngaten. Ada ridho sing mandan seolah kayak angel dipaham, tapi kalau kita jeli ya bisa dipaham. Apa itu pengendikan Rasulullah? Ridho hasum tuha. Jadi ridhonya itu, kalau KH ini berarti temennya berarti ini contoh buat kaum perempuan ya. Ridhonya perempuan atau gadis itu ada dalam diamnya. Namanya paham nanten. Apa sih ridho? Ridho itu mau seolah-olah apa ya? Bukan seolah-olah, menyamakan kehendak. Paham kan? Menyamakan keinginan. Ben pada ikhlas. Biasanya nah, bahasa ridho sama ikhlas itu hampir sama. Nah, itu pengendikan Rasulullah yang tadi saya katakan apa? Contoh, soalnya Gus Tahul ngelamar gadis cantik. Apa yang dimaksud ridho hasum tuha? Biasanya ngerwong wedon sing isinan, ora kudu jawab, ora kudu mantuk. Biasanya itu artinya ridho. Dalam hatinya enggih. Tapi isin. Nek ngaten nek gadis-gadis yang pemalu kan begitu. Jadi nggak harus mengeluarkan suara, tapi bisa dijawab. Oh, berarti iya. Itu yang dimaksud ridho hasum tuha. Tapi itu catatan gadis zaman dulu mungkin ya. Gadis zaman sekarang mungkin nggak sepemalu itu kayaknya. Mau melakukan kebalikannya. Urung ditembung kayak wis nembak. Yo orang wis tahun Aman. Ya apa enggak aman? Jadi kan ditembak apa nembak? Nembak. Patutnya ya ditembak. Tahu apa nembak? Wis jenenge dunia kebalik. Nah itu zaman dulu Rasulullah ketika ridho hasum tuha. Itu contoh ridho. Jadi menyamakan kehendak. Gus Taul ngelamar, pengen ridhonya atau diterima oleh sang perempuan, itu artinya Gus Tahul mengharapkan kesamaan kehendaknya Gus Tahul. Bagi ya, orang mungkin Gus Tahul melamar pengen ditolak, itu artinya pengen diterima oleh sang gadis yang dilamar, itu artinya ridhonya sang dilamar. Walaupun orang jawab iya, biasanya yang dilawetun isinan, mesti ya cukup diam. Dan lu karo mesem isi. Nah itu yang ridho mandan carane apa ya? Susah dibahas, tapi kalau kaum yang jeli pasti ya tahu. Oh ini karena malu, ya orang jawab. Itu artinya udah sah, itu ridho. Itu antar manusia. Terus malih ridho dalam hal semene kekancang bahwa masalah jual beli atau masalah usaha apapun itu sebenarnya harus ada ikrar biar kita mendapat keridhoannya Gusti Allah, yaitu ridhoha sumtuha. Ya termasuk apa orang kalau diam takut ya, makanya kita dituntut untuk jeli. Insya Allah tahu lah. Orang biasanya orang zaman segitu, apalagi zaman modern lah. Orang biasanya urung ketemu bocah, urung ketemu orang tuanya bewis WA di belakang. Nek nggih, wis ora usah didebat. Pokoknya zaman sekarang lebih pintar-pintar lagi gitu. Anak-anak muda nih. Itu contoh-contoh apa ya ridho sing biasanya nggak harus diucapkan, digerakkan, tapi sudah tahu jawabannya. Terus ridho
tentang masalah apapun yang saya bahas tadi, usaha atau apapun itu kita harus menerima. Berarti termasuk, walaupun tadi ridho hubungan sesama manusia, nanti ketemunya ridho yang kedua apa? Kita harus ridho dengan ketetapan Allah. Itu apa? Ya seumpama Gus tahu lu ngelamar si gadis si A, tapi menengnya lu meneng nolak ternyata, ya Gus tahu lu harus ridho juga. Itu artinya harus menerima ketetapan Allah bahwa ketetapan itu bukan jodohnya. Nah, gue lagi bahas masalah itu memang paham. Yang ketiga apa? Ridhonya Allah kepada makhluknya. Itu ridhonya Allah kepada makhluknya udah itu luar biasa, itu semacam anugerah. Nah, di saat kita bisa melalui ridho yang pertama dan ridho kedua, insya Allah ridhonya Allah akan mengucur kepada kita semuanya. Allahumma amin. Contoh kecil kayak Mas Gaying, dia usaha angel banget, padahal berusaha untuk mencari fitur, entah itu orang tua, entah itu tetangga. Jenis usaha kan biasanya ada apa ya, ruwet renteng lah ya, ada yang mungkin yang sebelah nggak setuju apa gimana, apa takut kesaing. Mas Gayung udah sabar dan akhirnya mencari solusi yang terbaik. Udah ridho, dia menerima apa yang terjadi dengan sekelilingnya. Terus yang kedua, ternyata udah pindah ke sana masih sulit mendapat apa ya, kesulitan atau rintangan, semua dikembalikan pada Allah. Ini adalah ketetapan Allah, hatinya tetap ridho, ikhlas. Nah, yang ketiga itulah harapan kita, ridhonya Allah akan mengucur kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dan itu pembahasan masalah itu mana dipaham ya? Nah, begitu juga ini orang Yahudi Nasrani, selama kehendaknya gak diturutin sama kita gak ikut dengan kehendak mereka, itu mereka selamanya sampai kiamat pun tidak akan ridho dengan kita. Kalau orang tidak akan ridho, pasti timbulnya atau dalam prosesnya pasti itu akan gimana caranya kita hancur, bagaimana caranya kita sengsara. Lagi orang udah karena tidak ada rasa ridho itu, mesti selalu gimana caranya kita hancur. Ya sampai lihat zaman sekarang lah, bukti kayak apa, Yahudi Nasrani seandainya bagus pun itu hanya di lahirnya saja, hatinya pasti memusuhi kita. Contoh kecil, contoh besar malah ya dalam sejarah, Baitul Maqdis, Palestina, ya kan, Masjidil Aqsa sampai sekarang pun masih dalam apa ya, peperangan. Kita miris akan tentang itu, tapi percayalah semua itu adalah ketetapan Allah. Kita hanya mendoakan yang mudah-mudahan semua saudara kita muslimin di sana mendapat kekuatan kesabaran. Allahumma amin. Nah, ini sudah dapat dipaham ya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, poinnya itu tidak akan bakalan ridho selama Nabi Muhammad berikut umatnya tidak mengikuti keinginan mereka atau agama mereka. Terus malih, qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Belum dibaca ini ya. Kita tabarukan dulu dengan guru besar kita ya, itu Bayi Haji Najmuddin Al-Mabullah. Kita baca dulu secara kayak di pesantren. Kul dawa sapa sira Muhammad inna hudallahi tamang setune petunjuk Allah, ayat Islam itu Islam. Oke, sudah tadi ini ya. Wala ini yang belum ini. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Wala ini taba'ta wala ini taba'ta lan demi yakti. Oh, berarti lam teng mriki
Kalau terus kelingan niki lam teng lafal lain Kaposan. itu lam kosam. Nah cara alfiah pripun? Wani-wani ning ngaran lam ngaran lam kosam. Ayo Gus. Niku cara teng alfiah kalau terus kelingan. Di mana ada lam tumibo atau kumpul dengan sartiyah itu namanya lam kosam. Itu harus tahu artinya. Terus kaidahnya mana secara alfiah? Waqdhif. Tar dulu. Kosam. Oke. Waqdhif la tajtama'a sartil wa qasam jawabu ma akhadha fa huwa multazam. Ya salam. Ketika dengan Gus. Jadi apa ya? Jadi kaidah itu penting kita untuk memaknai Al-Quran. Kita harus tahu landasannya. Pokoknya itu kalau dijelaskan lama. Pokoknya intinya ya itu saya berani baca, itu artinya saya punya dasar, punya landasan. Itu artinya wala init tabata lan demi yakti yento ngenut sapa sira Muhammad manut ahum ing pira-pira kekarepane kehendake Yahud lan Nasara itu allati yata'unaka kang ngajak sapa Yahud lan Nasara ka ing sira Muhammad ilaiha maring ahum. Nah niki maksudnya apa? Demi yakti lamun manut sapa sira ahum. Oh nggih. Terus ini penegasan. Benar-benar penegasan ini biar tidak apa yang ngambang. Itu artinya serius. Dan jika sira Muhammad atau jenengan Muhammad berikut umatnya komanut atau ikut mengikuti hawa nafsunya Yahudi atau mengikuti keinginan orang Yahudi Nasrani itu alladzi yad'unaka atau yang dianjurkan oleh Yahudi dan Nasrani itu ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sesudah sesuatu diturunkan ilmu, yang dimaksud ilmu ini adalah al-wahyi minallah. Boleh dibaca belum ini? Al-wahyi minallah. Belum ya? Ya pun berwasriin. Fardun tibaril ba'dal ladzi ja'aka ba'dal ladzi kan tetep ing dalem sawise perkara jaa kang teka apa ladzi ka ing sira minal ilmi nyatane ilmu. Napa sing dimaksud ilmu? Al wahyi itu wahyu. Minallahi saking Gusti Allah. Ma ora ono, ora niku laka kadhe sira. Iku laka tetep kadhe sira minallahi saking Gusti Allah miwaliyin saking perlindungan ayah fitu kata tegese ngreksa sapa Gusti Allah ka ing sira. Wala nasir lan ora pitulung ayam nangga tegese nyegah sapa Gusti Allah ka ing sira minhu saking adab atau siksa. Ini apa yang dimaksud? Demi atau jika kalian atau jika kamu Muhammad berikut umatmu, ini yang dimaksudkan. Udah saya jelaskan begitu saja tafsirannya. Kau mengikuti kehendak orang-orang Yahud dan Nasrani, padahal atau setelah sesuatu wahyu sudah turun kepada kalian ya Muhammad, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Jika kalian kok sampai begitu, nah ini maksud faridon atau fardon itu kalau sampai begitu atau jawabannya nek ngono atau diparil ngono wong wahyu wis temurun kok sampai mengikuti keinginan kehendak Yahudi Nasrani, apa akibatnya? Nah, jawab sar atau jawab makosam apa lam kosam ya ini malaka minallahi min waliyyin wa nasir. Ini kalau bahas masalah nahwu sebenarnya panjang lebar, tapi nggak usah dibahas lah ya. Intinya kalau sampai kalian Muhammad atau kamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti keinginan Yahudi Nasrani, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada pertolongan buat kalian semua, tidak ada perlindungan buat kalian semua. Karena apa? Wong wahyu atau ketetapan Allah atau hudallah sudah turun,
kok masih mengikuti keinginan Yahudi dan Nasrani. Otomatis Allah ya, bahasa kitanya ya bentuk apa ya bahasa Indonesianya ya, marah. Malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Tidak bakalan ada perlindungan buat kalian dan tidak akan yang bisa menolong kalian. Yaitu A'udzubillahi min dari. Ini kita ditegaskan. Ini ayat ini menegaskan sekali. Makanya lamnya itu diartikan lam kosam. Ini menegaskan sekali. Gusti Allah itu bersumpah. Wong ayat wis genah temurun, mukjizat wis temurun dari zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah udah jelas. Yang ini dimaksud ba'dalladzi ja'aka minal ilmi. Kok masih mengikuti Yahudi Nasrani? Mbok kurang ajar. Dan dulu kita akan mempelajari tentang tabiat-tabiat orang Yahudi Nasrani. Mbok kurang ajar nggih. Sudah jelas sekali kok kita sekarang umatnya Rasulullah kelakuannya masih seperti mereka. Mbok kebangetan. Nah ini apa ya hikmah dari ayat ini, pelajaran diambil buat kita semuanya. Jangan sampai seperti itu. Jangan mengikuti tabiat-tabiat orang Yahudi dan Nasrani. Kita semuanya udah paham lah dari dulu tabiatnya apa, yaitu salah satunya sombong, hasad, iri dengki dan lain sebagainya. Nah itu tabiatnya mereka, kalau kita contoh kita tiru. A'udzubillahi min dzalik. Allah macam apa? Malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Ini gue ngatain. Rasibun Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur fa ulaika humul khasirun. Alladzina utayong akeh ataina kang tekno sapa ingsun Allahum ing alladzina naka akan alkitab yang biro-biro kitab utawi lafal alladzina iku mubtadaun dadi mubtada iku nggih nahwu lah nggih yatlunahu haqqa tilawati yatlunahu hale padha maca sapa sirahu ing kitab haqqa tilawati hale bener-bener maca sapa alladzina niku bener-bener maca ing kitab nggih ing kitab ayakra'u tegese padha maca sapa alladzina hu ing kitab kama kaya dene para muzir kate turaken apa mak wal jumlatu utai jumlah lafaz niku wau yatlunahu haqqa tilawati iku halun dadi hal namanya wau kula maca kula taya maos yatlunahu haqqa tilawati hale maca sapa sira hu ing kitab ngaten kan haqqa hale sebener-benere dengan sebenar-benarnya itu membaca kitab. Dan itu jumlah hal. Wa haqqin utai lafal haqqin iku nasbun diwaca nasab. Berarti haqqa tilawati. Alal masdar ing atas masdar. Wal khabaru ta khabar mubtada ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ulaika ta mengkono alladzina yu'minun nggih kan nggih ulaika ta mengkono alladzina nggih mereka alladzina yatlunal kitab alladzina atainahumul kitab aten iku yu'minuna padha iman sapa alladzina bihi kelawan kitab nuzilat den turunaken apa kitab nuzilat den turunaken fi jamati dalam jamaah qadamu kang padha teka sapa alladzina minal habasati saking Habasyah itu suatu kota nanten waslamulan padha Islam padha mlebu Islam sapa Habasyah wa manut sapane wong waman utawi sapane wong iku yakfur padha ngafir sapa man bi lawan kitab
ai bil kitab tegese ngabiri kelawan pira-pira kitab al mukta kang den takaken apa kitab bi ayyu harifahu lan yen to ngowahaken atau merubah sapa man yakfur hu ing kitab maulai kata mongko utawi mengkono-mengkono man yakfur iku hum ya utawi ulaik iku al khasiruna utawi wong kang padha rugi-rugi kabeh. Aine masih tegese krana ancamane ulaik atau humul khasirun niku ilan nari maning neraka al muabbadati kang den langgaken alaihim ing atase ulaika humul khasirun. Nah niki tafsiranipun apa? Gusti Allah dawuh bahwa orang-orang yang dikasih sama Allah yaitu orang-orang yang dikasih kitab dan orang-orang itu membaca kitab dengan sebenar-benarnya bacaan. Jadi tidak merubah walaupun apa ya, kadang-kadang ada orang membaca kitab kan karena belum tahu. Mungkin kalau makhraj atau itunya kan belum tahu ya. Tapi setidaknya orang itu tidak ada niatan untuk merubah kitab itu. Insya Allah masih tetap alladzina atainahumul kitab. Tidak merubah. Itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, sebaliknya dari itu apa? Itu orang-orang yang ingkar. Itu membaca kitab, selain mengingkari lebih parahnya apa lagi? Merobaki kitab. Bahkan orang non muslim yang sekarang lagi viral apa? Menuntut kepada menteri agama kita untuk menghapus ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan dari dulu. Bi ayyu harifahu itu tafsirannya. Itu orang kafir itu selalu keinginannya ya merubah kitab, bahkan menghapus kitab. Nah, orang-orang yang bi ayyu harifahu apa yang orang yang mengingkari itu adalah jawabannya di sini faulaika humul khasirun. Dan mereka semuanya adalah orang-orang yang rugi. Dan orang yang rugi itu pasti ancamannya itu limasirihim ilan nari al-mu'abbadati alaihim. Ancamannya ialah neraka. Auzubillahi min dzalik. Nah, ini apa yang dimaksud tafsiran dari yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang benar-benar membaca kitabnya Allah. Ini secara ma'rifatullah memang bukan hanya membaca. Setelah membaca, diangan-angan artinya, dimasukkan ke dalam relung hati yang paling dalam, gitu. Terus mempraktekannya dalam hal yang kehidupan kita. Itu yang dimaksud yatlunahu haqqa tilawati. Itu artinya orang yang bisa begitu adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya grup ngopi ini termasuk alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Mudah-mudahan, apalagi yang kita kaji adalah kalamullah. Insya Allah jenengan walaupun hanya ngaji mrungu, ganjaran itu pada karo kula sing maos. Jenengan ngurung dengan sesama satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Itu hadis sahih. Saya baca jenengan mirengaken. Itu satu hurufnya dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf? Nanti belum yang ayat saya baca berapa huruf. Jenengan mesti mirengaken. Kalau sambil lele sambil ngantuk, mboten napa-napa. Insyaallah angsal kebaikan. Niku pun hadis sahih, pun apa diprotes insyaallah niku nek hadis niku malahan seluruh mazhab niku ittifaq. Napa niku ittifaq? Setuju. Walaupun hanya mendengarkan kalamullah mendapat satu hurufnya 10 kebaikan. Alhamdulillah. Bulan yang wis ayo pada aktif istiqomah ngaji bareng. Kalau Nabi Muhammad kok enggak apa-apa.
Ora apa-apa. Sing penting atine, Bro. Innallaha la yanzuru ila aswarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat profilmu, kamu fit orang dalam wujudmu ya elek apa apik. Setidaknya yang mandang regani. Tapi alhamdulillah kedene kumpulkan sarungan. Alhamdulillah. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Apa maksudnya? Allah itu melihat manusia dari hatinya. Nek hatine sampean temriki keton serius, tapi kok orang mengikuti yang kita kaji, ya Allah alam itu saya bisa menjawab. Tapi itu artinya yang penting kita bis kumpul bareng kados niki mawon sudah termasuk silaturahim. Langkah bejanipun lebih bejam malih yang ketempatan niki Pak Lukman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan usahanipun lancar. Allahumma amin. Pak Lukman, alhamdulillah. Kuli amin sing seru kanthi ikhlas. Sing ridho. Kuli itu dibahas mau lho. Aja sampai nang lambe ridho nang ati ora ridho. Bayang dulu. Oke, ngaten. Alhamdulillah niki berhubung wekdal sampun dalu nggih. Semangat. Tindak kula gada jajan kali Gus Mamun ngencing badhe teng Jogja. Nyuwun pidunganipun nggih sing waras selamat. Nggih, kangge sesarengan lah. Nek kamu ora Gus Mamun ora mangkat kok kalian kok ya happy ora jalan-jalan. Nyuwun pidunganipun nggih, mudah-mudahan waras selamat berkah. Allahumma amin. Berikut kita semuanya mendapat berkahan. Allahumma amin. Cekap semanten saking kula ingkang pasti kathah sangat kesalahan kekhilafan. Kula nggih manusia biasa, al insanu makhluk khata'an nisyan nggih. Mudah-mudahan yang benar itu adalah dari Allah dan kesalahan itu ya murni karena saya manusia biasa. Tinggal betul nggih. Begitu juga kula mewakili kanca-kanca Pak Lukman, mohon maaf nggih lahir batin mungkin tengeri kurang sopan nggih mboten apa ya tidak apa mengenakan di napa nggih relung hati jenengan begitu keluarga nggih nyuwun aku nggih pangapunten nggih Pak Lukman. Nggih pokoknya seindahlah saling memaafkan. Insyaallah kita semuanya akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nggih cekap semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena sungai tak kalau itu tak mungkin. Ketika akan di situ. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuhibbu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahbabina ولمن أحسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اغفر خاصة Mbah Yusud wa zawjati wa Mbah Najmuddin wa zawjati wa Mbah Yusufali wa zawjati wa Mbah Yamri wa zawjati wa Mbah Hadi wa ila hadrati ruhi Mbah Haja Mustaqimah wa ila hadrati ruhi Abdul Muhi wa ila hadrati ruhi Ali Tirta Subhina Sumuddin wa ila hadrati ruhi Atina wa ila jamin arwahi wa ila ruhi Mbah Abu Suwarno, Mbah Nawikarta, wa Mbah Haji Sidrahmah, wa Mbah Wati'ah, wa Mbah Sulita, wa Mbah Sanawi, wa Mbah Satina, wa Bapak Kartoyo, wa Bapak Herman, wa Ibu Wasitah, wa Ibu Turki, wa Sri Sundari, wa Ika Listian, wa Ibu Setiawan, wa Ila Jami Rohi. Amin.
آبائنا وأمهاتنا من قبر في الأرض بسم الله اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرة النيران اللهم نسأل البركة في هذا المناسبة rutina tafsir jalan khasatan ila sahibul bait Bapak Luqman wa ali baitih wa ila nahnu jami'an man hadra fi hadzal majlis wa ila jami'il karyan karyatil laksanatul uswala ya as'alul barakat amin innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a monggo sedaya berdoa. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكفرنا بها من جميع الحاجات يا الله وتطهرنا بها من جميع المعاصي والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا الله اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما هو بضار به من أحد إلا بإذن الله وخاتمة حسنة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الغلاء والبلاء والوباء عن الفيروس كورونا وغيره يا الله اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا فأنت الله الذي لا يرد سائلا وأنت يا من يقول لشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jika semangat saya kula tersahkan jumatan Ustaz Kai.